Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang pertanda kita akan tetap miskin. Video ini dibuat bukan buat menghakimi, tapi sebagai evaluasi diri aja. Mengetahui pertanda bahwa kita akan tetap miskin itu penting banget. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita bakalan tahu apa saja hal-hal yang perlu diubah agar hidup kita nggak stuck di level yang sama. Tentu kita ingin kehidupan yang lebih baik dong. Selalu berusaha meningkatkan taraf hidup kita dan keluarga. Dengan memahami tanda-tanda ini, ya kita bisa mulai mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Pengetahuan ini dapat membantu kita membuat perencanaan keuangan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi finansial kita. Mengetahui pertanda apakah kita akan tetap miskin itu seperti memiliki kompas untuk membimbing kita dalam perjalanan keuangan, menghindari jebakan, dan mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Yuk simak 5 pertanda seseorang akan tetap miskin dan sulit keluar dalam lingkaran kemiskinan. Let's check this out. Yang pertama, selalu punya respon, besok saja. Siapa nih yang selalu punya respon kayak gini? Besok aja. Kalau ada peluang atau tanggung jawab yang harusnya dikerjakan sekarang, malah selalu menjawab, besok aja. Alasan ini sebenarnya simple, tapi berdampak besar terhadap hidup kita loh. Alasan-alasan seperti, besok saja, atau nanti aja deh, adalah sebuah awal yang akan membentuk kebiasaan buruk, yaitu penundaan. Alasan-alasan ini adalah cara otak kita untuk menunda-nunda tanpa ada batas waktu. Dan setelah memberi alasan, besok saja, ternyata besoknya juga nggak dikerjakan. Jika kita selalu punya respon seperti ini, kita akan sulit keluar dari penundaan tersebut. Ujung-ujungnya, hidup kita akan stuck di level yang sama, enggak berkembang. Kita akan kelewatan banyak kesempatan yang bisa meningkatkan kondisi finansial. Nggak cuman itu, menunda-nunda pekerjaan juga bikin impian kita hanya mimpi doang. Nggak bakalan pernah terwujud. Coba deh bayangin, misalnya kita punya ide mau buka usaha kecil-kecilan. Nah, pas mau bikin perencanaan, selalu tertunda dengan alasan, besok saja, atau nanti aja deh buat planning. Nah, selama kita nggak bertindak, ide itu nggak bakalan jadi kenyataan. Atau contoh lain, kita selalu lihat iklan pelatihan atau kursus yang bisa meningkatkan keterampilan. Minat sih ada untuk ikut pelatihan atau kursus itu, tapi kita selalu bilang, besok saja deh, sekarang lagi sibuk. Lama-lama kita malah ketinggalan perkembangan dan peluang kerja yang lebih baik karena nggak pernah ambil langkah ke depan. Jadi selalu memiliki respon besok-besok adalah pertanda kita akan tetap berada di tempat yang sama secara finansial. Yang kedua, punya prinsip kalau ada uang, habiskan. Pertanda berikutnya kita akan tetap miskin adalah punya prinsip kayak gini. Kalau ada uang, ya habiskan. Prinsip ini adalah tiket langsung menuju jalur bokek dan miskin. Saat menghabiskan uang sih asik-asik aja ya. Siapa sih yang nggak senang saat membelanjakan uang? Apalagi buat liburan atau membeli barang-barang yang kita inginkan. Wah, bahagia banget pastinya. Pemikiran seperti ini kadang dilengkapi dengan kata-kata untuk menenangkan diri seperti, ya udahlah, sekalian habisin aja, nanti juga ada lagi. Nanti itu kapan? Ya, kalau kita punya banyak sumber penghasilan yang jumlahnya besar, ya nggak masalah sih. Tapi kalau punya penghasilan kecil dan pas-pasan, pemikiran kayak gini hanya akan menjerumuskan kita ke jurang kemiskinan. Padahal uang itu kan kayak tamu yang datang dan pergi. Kalau kita terus-terusan habisin tanpa rencana, nanti bisa-bisa kita kesulitan kalau ada kebutuhan mendesak. Pemikiran menghabiskan uang ini juga akan membuat kita kesulitan merencanakan masa depan. Kalau semua uang dihabiskan sekarang, ya nggak ada lagi yang diinvestasikan buat masa pensiun atau masa tua nanti. Misalnya nih ya, kita baru dapat diskon gede dari kerjaan. Langsung mikir, wah, bisa beli ini itu, bisa jalan-jalan kemana-mana. Terus setelah beberapa saat, uangnya udah habis dipakai beli ini itu yang nggak memberi nilai tambah di masa mendatang. Setelah bertahun-tahun bekerja dan akhirnya kehilangan pekerjaan, baru sadar deh, ternyata selama ini nggak punya tabungan dan investasi.
Padahal dulu penghasilannya besar, tapi uang selalu habis buat beli barang-barang konsumtif. Jadi, pemikiran kalau ada uang habiskan, ini akan membuat kita susah merencanakan keuangan dan akhirnya tetap saja kembali miskin dan nggak punya cukup uang tabungan. Yang ketiga, selalu menolak peluang dengan banyak alasan. Pertanda berikutnya seseorang jadi tetap miskin adalah selalu menolak peluang pekerjaan yang ditawarkan dengan berbagai alasan. Kalau selalu menolak peluang pekerjaan, itu kayak ngeblok pintu rezeki kita. Orang yang selalu menolak peluang pekerjaan biasanya punya 1001 alasan. Misalnya, capek, gajinya kecil, nggak sesuai ekspektasi, tempat kerjanya kejauhan, males ribet, dan masih banyak alasan yang diberikan untuk menolak peluang kerjaan. Atau saat disuruh ikut pelatihan atau kursus untuk meningkatkan skill dan dibayarin kantor pula, selalu ada saja alasan untuk menolak peluang bagus itu. Padahal bisa jadi loh, dari peluang tersebut malah bisa naik tangga karir. Atau setidaknya jadi peluang buat dapat pengalaman baru yang bisa nambah nilai kita di pasar kerja. Menolak terus tanpa alasan yang jelas bisa bikin kita stuck di tempat yang sama, nggak ada kemajuan, dan pada akhirnya tetap miskin secara finansial. Orang-orang yang suka menolak peluang ini mungkin minder atau takut duluan. Takut beradaptasi di tempat kerja yang baru. Atau takut berinteraksi dengan orang-orang baru. Tapi ada juga sih yang emang ogah-ogahan kerja karena ya malas aja. Kalau orang yang suka nolak kerjaan karena takut atau minder, ya masih bisa dikasih motivasi lah ya, biar semangat untuk mengambil peluang itu. Yang susah dibilangin adalah orang yang nolak peluang karena malas. Emang gak ada niat buat maju dan mengembangkan diri. Nah, menolak peluang terus-menerus tanpa pertimbangan bisa bikin kita terus-terusan di jalur yang tidak membawa ke arah keuangan yang lebih baik. Yang keempat, nggak sadar punya kebiasaan finansial yang buruk. Nah, ini nih yang sering banget menjadi pertanda orang akan tetap miskin. Mereka nggak sadar kalau mereka itu punya kebiasaan finansial yang buruk. Kalau kita nggak sadar punya kebiasaan finansial yang buruk, itu kayak naik motor tapi nggak pernah lihat spion. Nah, bisa saja nabrak sesuatu tanpa kita sadar. Misalnya, sering banget beli kopi di luar, makan di luar, tapi nggak pernah ngeliatin berapa total pengeluaran bulanan buat makanan dan minuman. Atau mungkin sering banget belanja online karena diskon, tapi nggak dihitung berapa total tagihan kartu kreditnya. Kebiasaan kecil yang tidak kita sadari ini bisa numpuk jadi beban finansial yang nggak terduga dan akhirnya bikin kita stres. Kebiasaan buruk finansial lainnya yaitu nggak punya kebiasaan menyisihkan uang dan hobi berhutang. Jumlah pengeluaran hampir sama dengan penghasilan. Misalnya penghasilannya per bulan 1,5 juta rupiah dan pengeluarannya 1,499 ribu sekian. Jadinya nggak ada uang buat ditabung. Atau bahkan ada juga loh pengeluaran yang minus sehingga harus berhutang sana-sini. Orang yang nggak sadar punya kebiasaan finansial yang buruk ini menganggap bahwa hal tersebut wajar saja. Berhutang adalah tindakan yang wajar karena semua orang di sekitarnya rata-rata juga punya hutang. Selain suka berhutang, kebiasaan buruk terkait finansial lainnya adalah membeli sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhin cuman karena lagi diskon atau promo. Padahal kalau dihitung-hitung, uang yang keluar buat belanja ini bisa dialokasikan buat hal yang lebih bermanfaat kayak nabung atau investasi. Nah, kalau kebiasaan ini nggak diperbaiki, bisa-bisa keuangan tetap pas-pasan. Jadi, penting nih buat mulai sadar dan mengevaluasi kebiasaan finansial kita agar kita bisa mengatur uang dengan lebih bijak dan nggak terus-terusan miskin. Yuk kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu terlalu memikirkan apa kata orang. Ini adalah pertanda terakhir yang akan kita bahas mengapa seseorang akan tetap miskin, yaitu terlalu memikirkan apa kata orang dan pendapat orang lain. Pola pikir seperti ini berpengaruh banget sama kondisi finansial kita loh. Terlalu peduli dengan apa kata orang akan membuat kita mengambil keputusan yang buruk terkait finansial.
Misalnya, kita selalu beli barang atau memilih pekerjaan berdasarkan image atau ekspektasi sosial tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kita. Kadang kita terlalu takut diledek atau dijudge sama orang di sekitar. Sampai-sampai kita rela keluarin duit lebih untuk gaya hidup yang sebenarnya enggak kita mampu. Atau misalnya takut nggak diajak sama teman-teman satu circle yang semua pakai handphone keren, jadinya terpaksa harus beli HP seperti teman-teman di satu circle walaupun dengan berhutang. Atau contoh lain misalnya, karena sering ditanya kapan nikah dan sering diledek gara-gara belum nikah, sementara orang-orang seumuran di kampung udah nikah semua, akhirnya cepat-cepat nikah padahal belum siap mental dan finansial. Atau karena sering ditanya, kok nggak punya anak, dan dituntut oleh orang-orang di sekitar supaya segera punya anak, akhirnya cepat-cepat punya anak, padahal belum siap mental dan finansial. Akibatnya, kita jadi terjebak dalam lingkaran hidup yang mementingkan penilaian orang lain atau apa kata orang daripada keuangan kita sendiri dan kebahagiaan diri sendiri. Contoh lain lagi nih, membeli barang branded atau tampil modis biar dibilang kekinian, padahal uang lagi seret dan banyak hutang. Atau mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita, cuma karena di mata orang-orang pekerjaan itu dianggap prestisius. Padahal kalau kita enggak enjoy atau enggak punya passion di bidang itu, kemungkinan besar kita enggak akan sukses di sana. Jadi enggak usah terlalu terpengaruh sama omongan orang. Lebih baik kita fokus sama keuangan dan kebahagiaan pribadi daripada hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain yang ujung-ujungnya bisa bikin kita tetap miskin dan gak bahagia menjalani hidup ini. Well, itulah 5 pertanda kita akan tetap miskin. Apakah Anda punya pemikiran tentang hal lain yang membuat kita tetap miskin? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.